Hari pertama kerja. Ada tangan yang dari semalam tidak pernah lepas dari perutnya. Ronald memeluknya semalaman sambil tidur. Dia juga mendekatkan wajahnya di ceruk leher Mita. Hembusan nafasnya yang hangat terasa sekali di kulit Mita. Ronald belum bangun saat Mita sudah terbangun. Dia melirik ke arah Ronald yang masih lelap sekali tidurnya. "Ronald, bangun. Memangnya kamu tidak kerja?" Tanya Mita membalik tubuhnya dan menepuk pelan pipi Ronald. Hari ini Nessa akan ke kantornya dan bagaimana cara Ronald menghadapi ini? Kepalanya sedang pusing sekali. Semalam bahkan dia minum gara-gara ingin melupakan semua ini. "Sebentar lagi, aku masih ingin memelukmu," ucap Ronald dan Mita tersenyum tetapi tidak melarang Ronald memeluknya. Matanya masih terpejam tetapi Mita sudah tidak lagi tidur. Dia sibuk melihat wajah Ronald yang tampan. Ya, sangat tampan. Tidak bisa dipungkiri kalau suaminya adalah orang yang tampan. "Kenapa kamu memandangiku seperti itu?" tanya Ronald yang ternyata mengintip kelakuan Mita. "Kamu tampan sekali," jawab Mita jujur. Karena memang Mita sedang melihat semua itu. Kalau mereka punya anak, sudah tentu akan punya bibit tunggul, pikir Mita. "Kamu takut aku diambil wanita lain?" tanya Ronald mengeratkan pelukannya dan mulai menggoda Mita. Bibir mereka hampir saja bertemu. Nafas Mita terasa sekali di penciuman Ronald. Yang jelas meski pagi hari, tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga Ronald sangat rela kalau mau mencium bibir ranum itu. "Tidak sama sekali, kalau kamu memang ingin bersama wanita lain, aku tidak akan mungkin bisa menghalangimu." Jawaban Mita tidak menyenangkan hati Ronald. Wanita ini selalu pasrah, tidak cemburu dan tidak pernah ambil pusing dengan tingkahnya. "Kamu yakin? Di luar sana, begitu banyak wanita yang akan mendekatiku dan kamu akan terkalahkan oleh mereka," ucap Ronald tambah membuat Mita tertawa mendengarnya. Mita tiba-tiba mencium lembut bibir Ronald lalu melepaskannya. "Tetapi setahun ini, kamu akan tidur denganku. Meski kamu bersama mereka, memangnya setiap hari kamu akan bersama wanita itu?" tanya Mita yang setuju sekali kalau Ronald selingkuh. Ini menandakan ketidaktakutan Mita saat Ronald bersama wanita lain. "Saat itu malammu akan sendiri," ucap Ronald mulai menakuti Mita. "Aku harus belajar sendiri, karena memang hubungan hanya selama 1 tahun, Ronald." Ronald berdecak kesal. Mita tidak romantis sekali. Jawaban yang tidak asik sekali keluar dari mulut Mita. Itu membuat Ronald tidak selera untuk selingkuh apalagi mengenal wanita di luar sana. "Bangunlah. Sudah pagi. Aku akan melapor dulu ke tempat kerjaku. Bulan depan aku sudah kerja dan pulang honeymoon aku sudah mulai masuk, Ronald." Mita melepaskan pelukan Ronald dan berdiri. Ronald melihat Mita yang masih teramat cantik di pagi hari. Dia masih sangat seksi dengan gaun tidur berwarna peach yang seolah menyatu dengan kulitnya. Ronald berdiri dan kembali memeluk Mita saat Mita sedang merapikan tirai yang dibukanya. Mita ingin menghirup udara pagi ini. Membuka kamarnya langsung ada pemandangan kolam renang dan pepohonan hijau. Rumah Ronald luas sekali juga indah. Bahkan di sisi lain, ada suara gemericik dari air. "Besok, sudah selesai, kan?" tanya Ronald. Itu terus yang ditanyakan Ronald, tidak ada lagi pembahasan lain atau pikiran lain di otaknya. Entah kenapa membuat Mita tertawa mendengarnya. "Sudah," jawab Mita mengelus pipi Ronald dengan lembut. Ya Tuhan, jawaban seperti itu saja sudah membuat burungnya berdiri. Andai saja itu burung beo, sudah tentu dia akan berteriak kegirangan dan memberitahu Mita kalau dia senang sekali mendengarnya. "Aku tidak sabar lagi," ucap Ronald cekikikan tidak jelas. Mita menggeleng dan melepaskan pelukannya. Dia harus bersiap dan Ronald juga harus bersiap. "Sayang, kamu mau pakai baju apa?" teriak Mita. Mita akan mencari pakaian untuk Ronald kerja hari ini. "Apa saja, honey? Pilihkan saja yang mana terbaik, aku akan menggunakannya," ucap Ronald dengan sangat yakin. Ronald keluar dari kamarnya dan melihat pelayan sudah sibuk membersihkan rumah dan koki dapur sudah menyiapkan sarapan pagi untuknya. Ronald mengambil koran pagi ini dan pelayan memberikan secangkir kopi hangat untuk Ronald. "Aku pikir Nessa akan mengumumkan dirinya yang masih hidup," ucap Ronald menutup kembali koran itu. Ternyata belum ada berita tentang Nessa.
Cepat atau lambat Mita pasti akan tahu tentang berita ini. Pagi ini, Ronald lebih dulu sarapan. Dia tidak menunggu Mita. Ronald melirik ke arah kamarnya. Mita sudah selesai dandan. Dia berpakaian sangat rapi dan anggun sekali. Hari ini Mita akan melapor pada kantor yang menerimanya bekerja. Meski dilarang, Mita tetap ingin bekerja. Cantik sekali, sampai jam berapa? Tanya Ronald tidak rela melihat Mita secantik ini tetapi dilihat oleh orang lain seharian. Mita pembantunya dengan Mita yang sekarang, itu sungguh jauh berbeda. Saat ini, Mita pandai bersolek, gaya rambutnya juga indah, wajahnya juga sangat putih dan bersih belum lagi cara berpakaiannya yang elegan. Rasanya tidak ada yang menyangka kalau Mita pernah menjadi seorang pembantunya dulu. Aku juga tidak tahu, mereka suruh aku datang, aku akan datang, katanya hanya tanda tangan kontrak dan menonton beberapa video tentang profil perusahaan agar aku bisa memahami betul nantinya. Hari ini juga hanya berkeliling ke apartemen-apartemen, agar aku tahu fasilitas apa saya yang akan didapat oleh pembeli nantinya. Hanya, itu kata Ibu Rosma. Ucap Mita dengan senyumnya. Dia duduk dan melihat Ronald baru selesai makan. Tapi harus secantik ini? Tanya Ronald. Memangnya kenapa dengan pakaianku? Ini tidak seksi, sayang. Aku tidak menggunakan pakaian terbuka, leherku bahkan tertutup seperti ini. Ucap Mita menunjukkan tubuhnya dari depan ke belakang. Memang tidak terbuka tetapi roknya begitu pendek. Kamu tidak risih pakai rok, ganti celana saja. Ucap Ronald melirik ke bawah. Tidak. Memang wajib pakai rok, sudahlah, tidak apa. Selesai dari kantor, aku akan ke kantormu. Ucap Mita dengan santai dan Ronald langsung terkejut. Jangan. Aku tidak ada di kantor hari ini, Hani. Kamu langsung pulang saja. Jawab Ronald menolak dengan tegas tawaran Mita padanya. Mita melirik Ronald yang ketakutan dan tersenyum setelah itu. Ya sudah, tidak masalah kalau tidak boleh. Lebih bagus Mita langsung pulang ke rumahnya. Aku bukan tidak mau tetapi hari ini sibuk sekali. Kamu tahu kalau kita akan pergi besok, lebih baik tunggu aku di rumah. Ucap Ronald mengelus wajah Mita dengan lembut dan Mita tidak mau berdebat soal itu. Itu urusan Ronald dan pekerjaannya. Dia bahkan tidak mau berpikir Ronald bertemu dengan Dina atau wanita lainnya. Mita mengoles selai stroberi di rotinya dan makan dengan perlahan. Nanti Pak Broto yang akan mengantarmu. Ucap Ronald. Jangan, aku naik taksi saja, tidak enak pakai mobil mewah ke kantor. Sayang, kapan kamu akan belikan mobil? Tanya Mita menagih janji Ronald. Siang ini, aku akan beli untukmu. Dia akan ada di parkiran kita mulai siang ini, Hani. Hadiah seperti ini sepele asal Mita tidak banyak mengurusi hidupnya. Terima kasih, kalau begitu aku akan pergi. Aku sudah pesan tadi taksinya, mungkin dia sudah ada di depan. Ucap Mita menunjuk pagar tinggi rumah Ronald. Aku sudah siapkan pakaian untukmu, aku pergi dulu. Mita mencium pipi Ronald sebelum pergi. Ronald melambaikan tangannya dan dia pun bergegas pergi ke kantor. Pasti Nessa sudah ada di kantor saat ini.